Yang ketiga, termasuk dari sifat wajibnya para rasul atau para nabi adalah wat-tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Jadi apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada para rasul, mereka sampaikan kepada umatnya. Tidak ada sesuatu pun yang disembunyikan oleh nabi. Tidak ada suatu ajaran pun yang dirahasiakan oleh nabi. Karena nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan apa yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaik fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai rasul, wahai nabi, sampaikanlah apa yang yang Allah turunkan kepada engkau. Jika engkau tidak menyampaikan, maka kamu tidak melaksanakan risalahnya. Maka wajib kita meyakini bahwasanya semua nabi dan semua rasul melaksanakan sifat yang ketiga, yaitu tabligh, menyampaikan, mengajarkan manusia apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan kepadanya. Dan yang terakhir, sifat wajibnya para rasul dan para anbiya, yaitu wal amanah. Semua para nabi pasti mereka amanah. Tidak mungkin mereka khianah. Amanah maknanya semua nabi akan menjaga apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada mereka, tidak menambahnya, tidak menguranginya, tidak membuat sesuatu dan menisbatkan ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah sebuah khianah dan mustahil para nabi bersifat dengan sifat khianah. Inilah para pemirsa Dalwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang wajib diyakini oleh semua orang Islam bahwasanya nabi-nabi dan rasul-rasul mempunyai sifat wajib 4. Yang pertama adalah fatanah, yang kedua adalah as-sidq, yang ketiga adalah tabligh, yang keempat adalah amanah. Nah, ini kita berjalan sesuai dengan nazam, sesuai dengan bait. Biasanya yang kita hafalkan sifat-sifat wajibnya para nabi adalah sidq, amanah, tabligh, fatanah, dan itu sama saja. Dan sudah kita jelaskan tadi makna-makna atau arti-arti dari sifat-sifat wajibnya para rasul. Kemudian setelah kita mengetahui bersama-sama apa saja sifat wajibnya para nabi, sekarang kita akan mengkaji sifat jaiznya para nabi atau sifat jaiznya para rasul. Di dalam bait yang selanjutnya, sahibul qasidah beliau mengatakan, wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Yang maknanya, dan sifat jaiznya para nabi, wa jaizun fi haqqihim, dan sifat jaiznya para nabi min aradi, yaitu para nabi boleh tertimpa dengan sesuatu yang sifatnya arad. Arad itu sesuatu yang baru, dulunya tidak ada, kemudian ada, yang menimpa kepada manusia, seperti rasa sakit, kemudian rasa gembira, kemudian rasa sedih. Itu kan sesuatu yang bersifat arad, bukan sesuatu yang bersifat lazim. Ada kalanya datang, ada kalanya pergi. Tetapi arad atau sifat yang baru yang menimpa kepada para nabi bi ghairi naqsin, dengan tanpa mengurangi derajat yang mulia, derajatnya mereka yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya seperti apa? Ka khafifil maradi, seperti sakit yang ringan. Dari bait ini bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwasanya sifat jaiznya para nabi adalah mereka boleh tertimpa dengan sesuatu yang bersifat a'rad al-bashariyah, sifat-sifat manusiawi. Sebagaimana manusia biasa bisa sakit, nabi pun bisa sakit.
Sebagaimana manusia mereka perlu makan, minum, tidur, Nabi pun perlu makan, minum, dan tidur. Sebagaimana manusia masuk ke pasar, belanja, membeli, menikah, dan lain sebagainya, maka para nabi pun mereka belanja, mereka membeli, mereka menjual, bahkan mereka menikah, mereka mempunyai anak dan keturunan. Kenapa? Karena ini adalah a'rad al-basyariyah, sifat-sifat yang menimpa kepada manusia, dan itu hukumnya jaiz untuk para nabi. Maka sifat wajib, sifat jaiznya para nabi adalah wuqu'il a'radil basyariyah, tertimpanya a'rad basyariyah, sifat-sifat manusia biasa, tetapi dengan catatan tanpa menodai, tanpa mengurangi derajat mereka yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tanpa menjadikan manusia-manusia yang lain lari dari nabi tersebut. Oleh sebab itu, mungkin dulu waktu kita kecil, kita sering mendengar cerita-cerita tentang nabi. Sebagian nabi yang mana ada yang nabi sampai diceritakan tertimpa dengan penyakit buta, atau bahkan ada yang tertimpa dengan penyakit gatal-gatal sehingga keluar ulat dari badannya. Maka kita mesti percaya bahwasanya cerita-cerita tersebut adalah cerita-cerita yang bohong. Kisah-kisah yang telah kita dengarkan tersebut adalah kisah-kisah yang tidak boleh kita sebarkan kepada anak-anak kita. Karena apa? Karena itu adalah mustahil bagi para nabi. Tidak mungkin nabi mempunyai tertimpa dengan sesuatu yang menjadikan derajatnya turun, yang menjadikan manusia lari darinya, yang menjadikan manusia enggan untuk berkumpul dengannya. Kita saja jika mempunyai seorang sahabat yang terkena penyakit kulit, maka kita akan merasa jijik, kita akan merasa ingin menjauh darinya supaya kita tidak tertular. Apalagi kalau kita mengatakan bahwa seorang nabi tertimpa dengan penyakit seperti itu, bahkan sampai keluar ulat dari tubuhnya, maka pasti boleh kita pastikan bahwasanya cerita itu adalah cerita bohong, bukan cerita yang benar. Itulah yang bisa kita pahami dari bait yang berbunyi wajaisun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Jadi sifat jaiznya para nabi, mereka bisa tertimpa apa yang menimpa manusia dari sifat sedih, sifat suka, penyakit, dan lain sebagainya, tapi dengan catatan itu semuanya tidak mengurangi kemuliaan derajat mereka, tidak mengurangi ketinggian magam mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu dijelaskan ka khafifil maradi, seperti sakit yang ringan. Selanjutnya, termasuk yang wajib kita yakini adalah bahwasanya para nabi dan para rasul mempunyai sifat al-ismah atau ma'sum. Disebutkan di dalam bait yang selanjutnya, sahibul qasidah mengatakan ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Maknanya di dalam bait ini, sahibul qasidah ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya semua nabi adalah ma'sum. Arti kata ma'sum adalah terjaga. Secara lughatan, secara bahasa, al-ismatu hiya mutlaqul hifzi. Secara bahasa, ismah adalah suatu penjagaan yang mutlak. Kita terjaga dari penyakit, berarti ma'sum. Kita terjaga dari musibah, namanya ma'sum. Kita terjaga dari fitnah, namanya ma'sum. Jadi secara bahasa, al-ismatu hiya mutlaqul hifzi. Adapun secara istilahan, al-ismatu hiya al-hifzu minadh-dhunub ma'astihalati wuku'ihi. Artinya adalah secara istilah, makna dari kata ismah atau ma'sum, terjaganya para nabi dari melaksanakan perbuatan-perbuatan yang bersifat dosa, beserta mustahil mereka melaksanakannya.
Jadi tidak mungkin ada seorang nabi yang melaksanakan dosa. Tidak mungkin suatu nabi, seorang nabi melaksanakan perbuatan maksiat. Dan itu yang wajib kita yakini. Semua nabi maksum. Semua nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari terjerumus di dalam kemaksiatan atau terjerumus melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dosa. Maka dikatakan ismatuhum kasairil malaikah. Ismatnya atau maksumnya para malaikat itu sama seperti malaikat. Maksumnya para nabi sama seperti maksumnya para malaikat. Dijaganya para nabi seperti dijaganya para malaikat. Sebagaimana kita yakin bahwasanya tidak ada seorang pun daripada malaikat yang melaksanakan perbuatan maksiat, yang melaksanakan perbuatan dosa. Begitu juga para nabi, para rasul, mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjerumus, dan mustahil mereka ingin melaksanakan perbuatan dosa. Dan itulah yang wajib kita yakini. Maka dikatakan ismatuhum kasairil malaikah wajibatun. Hukumnya wajib. Jadi wajib dan harus para nabi dan para rasul terjaga dari segala macam maksiat, terjaga dari segala macam dosa. Bahkan di akhir bait dijelaskan, walaupun para nabi meniru seperti malaikat, walaupun para rasul menyerupai seperti malaikat di dalam ismahnya, sama-sama maksum. Sebagaimana malaikat maksum, para nabi juga maksum. Akan tetapi wafadulul malaikah, mereka lebih tinggi derajatnya dari malaikat. Dan ini termasuk akidah ahli sunnah wal jamaah al-Asy'ariyah. Kita meyakini bahwasanya para nabi dan para rasul derajatnya lebih tinggi, lebih mulia dari para malaikat. Meskipun mereka manusia, tapi mereka adalah insan-insan terpilih, insan-insan suci yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban risalahnya, untuk menyampaikan dakwahnya kepada umatnya. Oleh sebab itu, kita meyakini bahwasanya para nabi dan para rasul mereka lebih mulia dari malaikat. Dalil yang menjelaskan tentang ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Seandainya nabi tidak mempunyai kemuliaan, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikatnya untuk sujud kepada Nabi Adam. Maka dari ayat ini bisa diambil sebuah kesimpulan bahwasanya maqamul anbiya, derajatnya para nabi jauh lebih tinggi dari derajatnya para malaikat. Kemudian termasuk sesuatu yang wajib kita yakini juga bahwasanya derajat antara satu nabi dengan nabi yang lain itu pun berbeda. Maka ada nabi yang mulia dan ada nabi yang lebih mulia. Di antara nabi-nabi yang wajib kita ketahui namanya, ada 5 nabi yang mana mereka diberi gelaran ulul azmi, dan mereka lebih mulia dari nabi-nabi yang lain. Ulul azmi ada 5, yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh. Dan kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasul yang paling mulia. Itulah yang bisa kita kaji pada episode kali ini. Insya Allah ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Berjumpa kembali dalam episode-episode selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.